Pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat dan menggunakan blok pada AutoCAD. Nah, jadi yang pertama ini sudah saya buka AutoCAD-nya. Jadi blok ini merupakan sebuah kumpulan objek yang digabungkan dalam sebuah kesatuan yang dapat mempercepat dalam proses pembuatan gambar karena setelah disimpan maka dapat digunakan lagi. Jadi misalnya ini kita ada objek sebuah denah rumah dan ini ada detail dari pintu dan jendela denah rumah. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyediakan terlebih dahulu denah rumahnya dan pintu dan jendela yang akan ditaruh di denah rumah nanti. Jadi pintu ini maupun jendela ini akan kita buat ke dalam blok atau satu kesatuan objek yang nantinya dapat digunakan berulang-ulang. Jadi apabila kita membuat denah lagi, kita tidak akan kita tidak harus membuat pintu dan jendela untuk denah rumah lagi, langsung bisa digunakan dari blok yang sudah kita buat sebelumnya sehingga sangat membantu dalam proses penggambaran. Oke, yang pertama untuk kita buat blok ini objek-objek yang akan kita buat blok sudah saya sediakan terlebih dahulu, yaitu pintu dan jendela untuk denah rumah. Untuk yang pertama kita bisa mengklik icon ini seperti yang saya tunjukkan ini, yaitu make block, atau bisa juga dengan perintah keyboard tekan B pada keyboard lalu tekan enter. Nah, di sini kita akan memberi nama dari blok yang akan kita buat. Misal yang pertama pintu 1. Nah, jadi setelah itu kita beri deskripsinya. Ini hanya opsional, bisa ditaruh, bisa tidak. Setelah memberi nama, klik pick point. Misal yang akan kita jadikan pintu 1, yaitu untuk pintu depan adalah objek ini, dan kita pick point nanti di sini titik poin acuannya, klik di sini. Lalu setelah itu klik lagi select object yang muncul di kotak block definition ini, klik select object, lalu select object atau pilih objeknya seperti ini, kita tandai semua, lalu klik lagi. Setelah kita select object, tekan enter. Setelah itu kita tekan OK. Nah, ini pintu 1 ini kita gunakan untuk yang di depan. Setelah itu kita akan membuat pintu yang kedua, yaitu pintu yang digunakan untuk pintu belakang. Untuk pintu belakang kita akan mencontohkan misal ini saja, yaitu pintu nomor 2. Ketik B lagi pada keyboard, tekan enter, lalu pilih pick point, lalu pilih tempat awal untuk titik poin dari gambar pintu ini, klik di sini. Setelah itu, ini belum saya beri nama, pintu 2. Oke, saya sudah mengklik titik acuannya juga di sini untuk pintu 2. Setelah itu select object, kita pilih pintu 2 ini seperti tadi, kita select objeknya. Setelah itu tekan enter pada keyboard. Setelah itu klik OK. Kita lihat lagi pada denah. Jadi di sini tadi sudah ada pintu depan, misal peletakannya misal di sini, lalu pintu belakang di sini, yaitu pintu yang kedua. Setelah itu pintu kamar misalnya
Di sini satu, di sini satu. Lalu kita tekan lagi B pada keyboard. Tekan Enter. Setelah itu kita beri nama pintu kamar. Pintu kamar 1. Setelah itu klik pick point. Saya jadikan titik acuannya di sini, klik di sini. Lalu setelah itu klik select object. Lalu kita pilih objeknya. Tekan enter. Setelah itu klik OK. Lalu di sini akan kita buat pintu kamar 2. Kamar yang kedua. Lalu kita pilih pintu yang ini. Setelah itu kita tekan B lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Buat nama pintu kamar 2. Setelah itu pilih acuan titik awalnya, klik pick point. Setelah itu klik di sini. Setelah itu klik select object. Lalu kita select objeknya. Setelah itu tekan enter pada keyboard. Lalu klik OK. Setelah itu di sini kita akan membuat pintu kamar mandi. Jadi yang akan kita gunakan juga adalah sama juga dengan pintu kamar yang nomor 2 ini. Jadi tidak kita buat lagi bloknya karena sama saja. Setelah itu ini ada juga jendela. Kita buat yang pertama jendela besar ini. Ketik B pada keyboard, lalu tekan enter. Kita beri nama jendela besar. Setelah itu klik pick point. Misal saya ambil pick pointnya di tengah ini. Setelah itu klik select object. Lalu pilih objeknya, tekan enter pada keyboard, klik OK. Setelah itu kita buat lagi blok untuk jendela kecil, tekan B lagi, tekan enter. Buat nama jendela kecil. Lalu pilih pick point-nya. Misal di sini saya pilih titik tengahnya, klik. Setelah itu select object. Pilih semua objeknya, lalu tekan enter pada keyboard. Setelah itu klik OK. Nah, jadi di sini kita sudah membuat bloknya. Jadi blok ini nanti bisa dipakai dengan mengklik icon ini, yaitu insert block. Atau dengan menekan pada keyboard I, enter. Dan bisa dilihat di sini ada pilihan. Ini jendela besar, jendela kecil, pintu 1, pintu 2, pintu kamar 1, pintu kamar 2. Seharusnya pintu 1 ini tadi saya beri nama dengan pintu depan, dan pintu 2 saya beri nama dengan pintu belakang. Tapi tidak apa, karena sudah terlanjur dibuat. Selain itu, untuk memasukkan blok ini juga bisa dengan di tab insert di sini. Insert block. Nah, sama saja. Oke, langsung saja yang pertama kita buat blok
kita buat pintu untuk untuk pintu depan ini. Untuk pintu depan tadi saya beri nama pintu 1 ya. Atau Anda bisa memberi nama sesuai keperluan. Klik I pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita pilih pintu 1. Lalu setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tadi kita pick pointnya di sudut sebelah kanan ini, maka dia pointer atau kursornya akan titiknya akan ada, titik pointer tengah kursor akan ada di sebelah kanan objek seperti ini. Lalu kita arahkan untuk pembuatan pintu depan. Misal di sini saya akan menaruh pintu depan. Nah, kira-kira di sini, klik di sini. Nah, kalau bisa kita klik ini gambarnya sudah menjadi blok atau sudah menyatu objek garisnya ini. Jadi sudah menjadi satu kesatuan objek, tidak terpisah lagi. Setelah itu kita taruh pintu belakang. Untuk pintu belakang rencana saya tempatkan di sini. Tadi saya beri nama pintu 2. Ketik I lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, di nama ini klik ini tanda ke bawah ini, lalu pilih pintu 2. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita arahkan ke tempat kita menaruh pintu belakang. Misal di sini klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat pintu kamar 1 atau pintu kamar depan. Tekan I lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik tanda ke bawah ini, pilih pintu kamar 1. Setelah itu klik OK. Lalu pintu kamar 1 akan kita tempatkan di kira-kira di sini. Nah, di sini misalnya klik di sini. Nah, salah ini. Ada kesalahan, seharusnya di depannya lagi. Kita ulangi. Tekan I, enter. Pilih pintu kamar 1. Klik OK. Lalu tempatkan pintunya. Nah, kira-kira di sini. Klik di sini. Setelah itu untuk pintu kamar 2, tekan I lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Pilih pintu kamar 2. Setelah itu klik OK. Kita tempatkan pintu kamar 2-nya misal di sini. Klik di sini. Setelah itu ada pintu kamar mandi lagi. Untuk pintu kamar mandi, tekan I lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik atau pilih tanda arah ke bawah ini, lalu pilih pintu kamar mandi. Tadi tidak saya buat karena sudah sama dengan penempatannya di sini, jadi sama dengan pintu kamar 2. Jadi tetap kita pilih pintu kamar 2. Lalu klik OK. Setelah itu kita tempatkan di sini. Nah, sudah. Jadi kita sudah menempatkan pintu untuk semua ruangan, dimulai dari ruang depan, kamar 2 buah, ruang belakang, dan kamar mandi. Ini semua sudah ada pintu. Jadi sekarang kita tinggal menaruh jendela. Yang pertama kita buat jendela besar. Misal di sini 2 buah. Di kamar depan. Di ruang depan. Setelah itu kita taruh jendela kecil di kamar kedua, kamar mandi, dan ruang belakang. Oke, kita tekan I lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Setelah itu kita pilih jendela besar. Lalu klik OK. Kita tempatkan misal di kira-kira di sini.
Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu, kita tekan lagi, kita enter langsung karena perintah insert tadi masih bekerja. Ini masih jendela besar, klik OK lagi. Setelah itu, misal kita tempatkan jendela besar kira-kira di sini. Setelah itu, kita akan menempatkan jendela lagi, yaitu berupa jendela kecil di kamar nomor 2, kamar mandi, dan ruang belakang. Nah, tekan I lagi pada keyboard, lalu tekan enter, pilih jendela kecil. Klik OK. Sel yang pertama, kita tempatkan di sini. Untuk ruang belakangnya, jendelanya misal di sini kita tempatkan. Selanjutnya, untuk kamar ini, kamar nomor 2 dan kamar mandi, tekan I lagi pada keyboard, tekan enter. Lalu ini kita pilih jendela kecil, klik OK. Nah, tapi ini harus kita rotasi terlebih dahulu. Misal kita taruh di sini. Lalu kita rotasi. Tekan RO pada keyboard untuk memutar atau merotasi, tekan enter. Lalu kita putar, arahkan misal ke sini. Setelah itu kita pindahkan. Misal di tengah seperti ini. Nah, untuk kamar nomor 2 juga bisa kita ambil dari sini saja. Langsung kita copy ke tengah sini. Lalu untuk pintunya ini, dindingnya kita potong. Dinding yang ada pintu. Kita potong dengan menekan TR, enter 2 kali pada keyboard. Oke, sudah selesai, sudah jadi. Nah, jadi blok ini kita bandingkan, ini objeknya kalau kita klik tidak menyatu. Kalau kita klik satu, misal ini kita klik, ini terpisah, ini juga terpisah, dan ini terpisah. Sedangkan kalau di sini sudah kita buat dalam blok, semua dia menyatu garisnya. Jadi ini sangat membantu dalam mempercepat kita dalam menggambar. Sebenarnya bisa juga di copy dari seperti tadi, tapi kalau mempunyai gambar banyak yang harus kita buat, maka lebih praktis kita buat menjadi blok daripada kita mengcopy. Nah, sekian tutorial saya kali ini mengenai cara membuat dan menggunakan blok pada AutoCAD. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.